Kita ini, urusan takdir ini pokoknya urusannya Allah. Kita jalani hidup. Apa yang terjadi takdir. Yang belum terjadi ini di hadapan kita ini urusan kita ini. Ya, jangan terus kita mengatakan ini semuanya takdir. Bahkan nanti ketika maksiat sama Allah, aku maksiat pun karena takdirnya Allah. Ini namanya mengambil hujjah dengan takdirnya Allah. Kata Imam Haddad, al-ihtijaj bil qada awil bil qadar akbaru ithman min dalikal maksiyah. Sampean ngapunten ngombe mabuk, setelah mabuk kon kok mabuk takdir, maka mengatakan takdir ini dosanya lebih besar daripada khamr minum yang diminum tadi. Karena kalau sudah takdir dia nggak mau salah, yang salah Allah yang nakdirkan. Oh, ini lebih parah ini hadirin. Wa kana Abdullah bin Mas'ud sahabil jalil, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dikatakan yang paling ahli dalam Al-Qur'an selain Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena khadimnya Rasulullah. Jadi tidak ada satu ayat pun kecuali tahu turunnya di mana dan kapan, sebabnya apa. Asbab nuzulnya itu tahu semua. Kalau mau tanya masalah Al-Quran, tanya Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini termasuk keutamaan ngawulo ke para ustadz, para kiai, khidmah. Itu ilmu banyak yang dia dapat bakalnya. Kayak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau mengatakan, aku menjilat bara api dengan lisanku ini lebih afdol daripada aku berkata kepada sesuatu yang telah terjadi, kenapa ini terjadi? Ya. Kok iso sih? Kok iso sih? Kalimat itu kalimat orang yang nggak yakin atau nggak yakin kalau ini ketentuannya Allah. Saya lebih baik areng panas itu tak jilat daripada saya harus berkata dengan sesuatu yang terjadi, kenapa kok bisa terjadi? Dulu jelas Allah Ta'ala sing nakdir kok tanya. Ini kita kan sering ngomong kayak gitu. Lho wong mati lho begitu. Kok iso sih? Lho memang menungso mati. Yang heran itu kalau nggak mati-mati dulu. Manusia itu sifatnya pasti mati. Ya. Kita mungkin si itu mungkin takjub aja ya, tapi jangan sampai kok bisa. Baru tadi malam sama saya ketemu ngomong-ngomong, pagi dikabari sudah nggak ada. Kok bisa? Loh memang takdirnya meninggal waktu itu. Kok bisa gimana? Ya. Orang yang tanya kenapa terjadi, ini kayak orang yang nggak yakin dengan ketentuan dan takdirnya Allah. Makanya kata Imam Abdullah bin Ali Haddad, beliau dalam qasidahnya mengatakan, lau walim wa kaif qawlu dzil hamad ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Lau, umpama gini ya, umpamanya lebih ini, umpama ini kan takdir mau dirubah. 5. Kok bisa? 5. Kenapa? Kaif? Kok gimana kok bisa terjadi ini? Gimana? Lau walim wa kaif qaulu dzil hamad. Ini perkataan enggak keluar kecuali dari orang yang bodoh. Ya tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Ini enggak enggak setuju, menentang ketentuan Allah yang telah menciptakan itu semuanya. Maka itu seperti ini ya, mereka para kaum sholihin menghadapi takdir dalam kehidupannya. Karena kita semuanya dalam mazhab Asy'ari mengetahui, bukan cuma Asy'ari, syaratnya orang beriman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Kita ini harus yakin
beriman bahwa qadar takdir itu mau yang baik, mau yang buruk, semua dari Allah. Ini bukan akidah Asy'ari, ini akidahnya Rasulullah, hadis ini. Hakikat ilmu tauhid kan ya ini. Antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil qadri khairi wa syarri minallah. Ada ini kalau hakikatnya ilmu fikih kan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumur ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini fikih. Kalau ilmu kalam atau ilmu tauhid itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Enggak, kurang satu. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wal bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. 6 arkanul iman. Ini ilmu kalam, ilmu tauhid. Ya. Kemudian yang terakhir al-ihsan, ilmu tasawuf, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yarak. Ini ilmu tasawuf, tazkiyah, suluk, apapun namanya. Sumbernya ya ini, hadis ini. Lu sudah jelas-jelas wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kok masih ada yang ngomong takdir yang baik dari Allah, yang buruk dari kita? Ini tidak boleh. Kalau menyampaikannya ta'aduban boleh. Seperti penceramah ada yang mengatakan yang baik semuanya tiada lain hanya dari Allah, dan yang tidak baik dan salah semuanya adalah dari saya pribadi. Kul kulun min indillah. Ini min babil adab aja. Tapi hakikatnya baik buruk semua itu memang takdirnya Allah. Ya. Takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang baik dari Allah atau kemudian yang buruk dari kita, atau rizki yang halal dari Allah, yang haram dari syaitan. Karena saya pernah dengar ada ceramah di televisi, ada ustadz ngomong rezeki yang halal itu dari Allah, rezeki yang enggak halal itu dari syaitan. Ini mukhalif li akidati ahli sunnah. Karena kita ahli sunnah wal jamaah, rezeki yang halal, yang haram semua datangnya dari Allah. Ya. Kalau dibilang rezeki yang haram itu dari syaitan, berarti Allahur Razik wa syaitanur Razik. Sama-sama raziknya, cuman ini rezekinya halal, ini haram, tapi sama-sama raziknya. Tidak boleh. Ya. Maka itu kembali ke masalah takdir, harus betul-betul untuk kita imani. Ya. Cuma tidak boleh juga ihtijaj alal qadar. Ini Nasha'ih Diniyah Imam Haddad menyebutkan, kita ini urusan takdir ini pokoknya urusannya Allah. Kita jalani hidup. Apa yang terjadi takdir, yang belum terjadi ini di hadapan kita ini urusan kita ini, ya. Jangan terus kita mengatakan ini semuanya takdir. Bahkan nanti ketika maksiat sama Allah, aku maksiat pun karena takdirnya Allah. Ini namanya mengambil hujjah dengan takdirnya Allah. Kata Imam Haddad, al-ihtijaj bil qada awil bil qadar akbaru ithman min dhalikal maksiyah. Sampean ngapunten ngombe mabuk, setelah mabuk kon kok mabuk takdir, maka mengatakan takdir ini dosanya lebih besar daripada khamr minum yang diminum tadi. Karena kalau sudah takdir, dia nggak mau salah, yang salah Allah yang nakdirkan. Ya, ini lebih parah ini hadirin. Ala kulli hal, wa kana Muhammad bin Wasi' rahimahullah taala ma thamma ay ma hunaka fi'lun lillahi taala illa wa yajib 'alal 'abd syukru rabbih 'alaih. Tidak ada perbuatan Allah kecuali kita syukuri. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala hakimun alim. Amma min haitsu kasbil 'abd fayajib 'alaihi 'adamur ridha bihi in kana madhmuman. Nah ini, kalau takdirnya Allah kita harus yakin bahwa semua dari Allah. Tapi kalau kita yang berbuat salah, kita yang berbuat nggak benar,
Tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Ya, kita nisbatkan kepada diri kita ta'ziman li janabihi azza wa jal, untuk mau memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hakikatnya memang takdir. Ini tadi yang saya sampaikan ditulis itu. Makanya hati-hati ya masalah takdir ini. Ya. Pokoknya kita ini, tugas kita bukan ngurusi takdir. Tugas kita, kewajiban yang Allah wajibkan, larangan yang Allah larang, yang kita diwajibkan kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan, itu tugas kita. Adapun takdir, qadha, qadar dan semua itu kita pasrah sama Allah, kita yakini, kita imani. Apa yang terjadi semua adalah memang tidak keluar dari garis yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa qadha-nya Allah itu nanti dibagi dua, ada namanya qadha mubram sama qadha ghairu mubram. Qadha mubram itu ketentuan Allah yang tidak akan pernah bisa dirubah dengan apapun. Adapun qadha yang ghairu mubram itu yang disebut dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Tapi mau mubram tidak mubram, yang terjadi adalah ma fi ilmillah, yang di ilmullah tidak akan berubah. Jadi di pengetahuannya Allah semuanya seperti itu. Adapun di lauhil mahfud dibagi dua, mubram, ghairu mubram. Mubram sudah nggak mungkin berubah. Apa saja qadha yang mubram nggak tahu kita, nggak tahu. Yang ghairu mubram kita juga nggak tahu. Ya, yang ghairu mubram berarti bisa dirubah dengan kita doa kepada Allah, berbuat amal soleh. Ya, kayak disebutkan bahwa innal innal bala la yatakhatta shadaqah, atau hadis apa itu namanya, sesungguhnya bala atau musibah itu ya nggak bisa melangkahi orang yang bersedekah. Kalau hari ini kita sedekah maunya kena bala nggak jadi. Nah ini bisa jadi karena qadha-nya ghairu mubram, gara-gara sedekah bala hilang. Banyak itu cerita-cerita kayak gitu. Gara-gara ini itu yang maunya tadi kena musibah batal. Lah ini karena memang qadha-nya itu ghairu mubram. Nah kita nggak tahu. Penting kita sedekah, kita amal soleh.